بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan untuk kita semua. Teriring salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla fi aliya'ih agar kita diberikan keteguhan hati dalam meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabb. Kita akan lanjutkan jamaah yang saya cintai karena Allah penjelasan bab linul kalam liwalidayh, bab berkata-kata yang lemah lembut kepada kedua orang tua. Kita belum selesai menjelaskan hadis Taisalah bin Mayyas tentang kisah dia pernah bergaul dengan orang-orang Najdat. Ada yang ingat orang-orang Najdat ini orang apa kemarin keyakinannya? Ada yang ingat enggak pelajaran sebulan lalu? Orang Khawarij. Ya, mereka ini orang-orang Khawarij yang mereka punya prinsip bahwasanya semua dosa, semua perbuatan maksiat itu dosa besar. Jadi enggak ada perincian di kalangan orang-orang Najdat ini shaghair, ini kabair, enggak ada shaghair. Ya, walaupun ada sebagian kecil dari orang-orang Khawarij yang mereka meyakini adanya dosa-dosa kecil sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi yang lebih masyhur dari keyakinan mereka orang-orang Khawarij adalah semua maksiat adalah apa? Kabirah, dosa besar. Dan al-kabirah di sisi mereka, dosa besar di sisi mereka adalah kufrun, kekufuran, kafir jadinya. Na'udzubillah. Ya, maka sebatas yang saya ketahui belum nemu kelompok yang paling ekstrim melainkan apa? Kelompok Khawarij. Sebegitu mudahnya orang untuk dia keluarkan dari Islam, menghukumi kafir murtad dari Islam bagi seseorang sebegitu mudahnya, gitu kan. Kita Ahlus Sunnah pelaku dosa besar saja kita tidak menghukumi dia keluar dari Islam. Kalau mereka ya keluar dari Islam, murtad sudah. Orang berzina, orang minum khamr, makan riba, membunuh, dan dosa-dosa besar lainnya dia lakukan, ya sudah, murtad dari Islam, kafir, di akhirat masuk neraka. Ekstrim gak itu? Ekstrim. Ada loh ya kelompok seperti itu, Khawarij yang mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mereka ini ya masuk dalam usul al-firaq. Saya pernah sampaikan di sebagian majlis masjid tetangga Saleh Hawa ya di Ceger situ. Saya pernah sampaikan bahwa
mereka ini Khawarij ini masuk dalam kategori usulul firaq. Usulul firaq maksudnya apa ya? Ya, pokok-pokok dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Jadi pokok-pokoknya itu ada Khawarij, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, Asy'ariyah. Itu pokok-pokok apa? Firaq yang menyempal, yang menyimpang dari ya apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, nanti dari yang pokok-pokok ini, dari yang induk-induk ini, kelompok-kelompok yang induk ini yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, nanti dia punya cabang-cabang, pecahan-pecahan. Ya, dari pecah-pecahannya itulah oleh sebagian ahli ilmu ya dihitung-hitung sampai mereka mentokkan menjadi 73. Karena Yahudi pecah 71, Nasrani pecah 72, Islam 73. Jadi kalau mau dijadikan semuanya pokok kelompok menyimpang ya susah. Ya, jam cintai Subhanahu wa taala. Susah untuk dihitung sampai 73 itu ya susah. Akhirnya mereka menyebutkan pokok-pokoknya dulu, yang induk-induknya, baru nanti dari induk-induknya ini ada cabang-cabangnya, anak-anaknya. Ya. Karena ciri-ciri kelompok yang menyimpang itu mereka suka pecah belah di kalangan mereka, pecah-pecah. Paham maksudnya? Pecahan-pecahannya itulah yang nanti sehingga menyempurnakan menjadi 73 golongan. Menurut sebagian ahli ilmu seperti itu, seperti Imam As-Safarini meyakini seperti itu. Tapi ini kata Syekh Utsaimin masuk dalam kategori rahimahullah, masuk dalam kategori taklif, terlalu memaksakan diri untuk mengatakan bahwasanya pecahan Islam yang 73 yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada sekarang. Itu agak memaksakan diri, kata beliau. Ya, agak memaksakan diri. Maka menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, menurut pendapat yang lebih tepat wallahu alam, akan munculnya atau akan lengkapnya kelompok pecahan kelompok Islam itu menjadi 73 itu terhitung mulai dari wafatnya Nabi SAW sampai hari kiamat. Masuk akal nggak kalau itu? Kita harus yakini dulu Nabi bilang umat ini akan pecah menjadi berapa? Itu dulu, jangan diingkari. Nabi yang bilang, banyak jalurnya hadis ini sehingga menjadi sahih gitu ya. Hadis tentang perpecahan umat akan terpecah menjadi 73. Yakini dulu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, emang umat ini akan pecah jadi 73. Jangan diingkari. Semuanya diancam mampir di neraka, diancam bukan memastikan. Terancam. Pasti enggak memastikan. Terancam mampir di neraka kecuali satu. Al-Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti apa yang ada di atasnya Rasul dan para sahabat. Ya. Itu mereka. Ya, kemudian dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lebih tepat adalah bahwa 73 itu kita hitung sejak Rasulullah SAW wafat mulai muncul gitu kan, bermunculan kelompok-kelompok, sekte-sekte yang menyimpang gitu kan. Dan terus akan bermunculan sampai tegaknya kiamat. Ya, apatah lagi nanti setelah masa-masa kita ya, semakin generasi-generasi berikutnya kondisi semakin memburuk, ya tak? Ya, kebodohan semakin merajalela, hawa nafsu semakin dipertuhankan. Akhirnya apa? Tidak menutup kemungkinan akan bermunculan sekte-sekte yang bermacam-macam, sehingga nanti sampai mentok hari kiamat lengkap jadi berapa? 73 golongan tersebut. Adapun sekarang masa kita ini untuk apa? Untuk menyebutkan satu-satu dengan dikata, oh sekarang sudah ada 73 golongan itu, sekarang ini udah ada, sulit jemaah. Sulit untuk bisa mengatakan seperti itu. Sebagai tanda ya saya tantang aja antum sekarang, coba sebutkan. Oh ada Ustaz 73 itu udah ada, coba tolong sebutkan. Ada yang bisa nyebutkan sampai 73?
Oke lah yang pokok-pokok yang terkenal, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, Jabriyah, ya, Asy'ariyah dan yang lainnya. Ya, yang populer gitu ya. Terus selebihnya mana? Bingung nggak? Bingung. Ada Syiah, ya, dan seterusnya. Sudah bingung nyebutnya. Belum nyampe 10 kita udah udah kayak mentok gitu kan. Ya. Kalau memaksakan untuk mengatakan hari ini sudah ada pecahan Islam 73 tersebut. Kalaupun ada yang memaksakan mengatakan ada 73, itu pun tadinya dimasukkan yang pecahan-pecahan itu. Seperti Syiah saja, ya, Syiah saja ratusan sektenya, Syiah Rafidhah. Itu enggak satu mereka. Sektenya pecah-pecahnya ratusan, ada Imamiyah, ya kan? Ja'fariyah, Itsna Asyariyah, ya enggak? Ada apa lagi? Mansuriyah, yang bilang Jibril salah alamat nyampaikan wahyu itu Mansuriyah. Ya, cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ratusan kata Imam Ahmad pecahan Syiah itu. Yang mencintai sunnah taala. Yang paling embah sih ya Sabaiyah gitu ya, yang menganggap Ali bin Abi Thalib Tuhan. Sehingga dibakar mereka oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu sedikit permakluman yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi yang menjadi pembahasan di sini atau maksudnya yang jadi singgungan kita di sini adalah sebuah sekte, kelompok yang namanya kelompok Khawarij, yang diistilahkan dengan istilah Najdat, ya, yang merupakan pengikut-pengikutnya Najdah bin Amir Al-Hanafi. Biasanya kelompok-kelompok sesat itu dinisbatkan kepada nama pemimpinnya, pencetusnya biasanya. Jahmiyah, Jahm bin Safwan misalnya. Ya, Asy'ariyah, ya, Abul Hasan Al-Asy'ari misalnya, seperti itu. Atau Najdat di sini, ya, Najdah binti Amir, ya, bin Amir Al-Hanafi misalnya. Nah, mereka ini adalah sekte Khawarij, jamaah cinta. Yang sekte Khawarij ini sudah ada benihnya dari zaman siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benihnya itu, badhrahnya itu sudah ada dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Siapa namanya? Benih Khawarij itu Dzul Huwaisirah, ya, Dzul Huwaisirah At-Tamimi. Namanya siapa itu? Hafalin tuh, Dzul Huwaisirah At-Tamimi. Itu benih Khawarij yang Nabi masih hidup sudah ada orangnya. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika ditanya apakah Dzul Huwaisirah ini masuk kategori sahabat, ya, apakah Dzul Huwaisirah ini masuk kategori sahabat? Maka Syekh bin Baz mengatakan tidak. Ya, tidak. Kata beliau tidak termasuk kategori sahabat. Ya, bahkan oleh Syekh bin Baz dikatakan dia kafir. Kafirnya dari mana? Karena dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat zalim. Wajar nggak dikatakan kafir kalau kayak gitu? Nuduh langsung Nabi, di depan Nabi, dituduh Nabi nggak berbuat adil, alias berarti zalim. Inna hadza laqasmun ay laqasama laqismun, ya, la yuradu bihi wajhullah, la yu'dalu fihi wa la yuradu bihi wajhullah. Ini pembagian yang tidak adil dan tidak ngarep wajah Allah, ini nggak ikhlas, ini nggak adil ini. Di depan Nabi loh jemaah. Coba, ya pantas kalau beliau sampai mengatakan dia bahkan kafir, walaupun dia hidup lihat Nabi, ngaku Islam gitu kan. Tapi dengan perbuatan dia menuduh Nabi zalim, nggak adil, itu membuat dia kufur. Antum ingat nggak dalam perjalanan pulang dari peperangan ada orang-orang munafik yang bercanda
bilang apa? Kita nggak pernah lihat orang yang paling apa? Paling buncit perutnya, paling pengecut kalau bertemu sama musuh, paling banyak omong gitu kan. Melainkan mereka-mereka itu. Yang dimaksud siapa? Rasul dan para sahabat. Padahal itu omongan candaan untuk menghilangkan penatnya safar. Paham? Itu saja Allah bilang, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf, kalian sudah kafir setelah iman. Itu yang bercanda-bercanda. Gimana yang benar-benar serius dia ngomong depan Nabi, dikatakan Nabi nggak adil, Nabi nggak mengharap wajah Allah, ya, dalam pembagiannya. Ketika pemimpin-pemimpin kabilah dikasih 100 ekor onta misalnya kan, itu nggak terima dia Dzul Huwaisirah ini. Jangan cintai karena Allah Azza wa Jalla. Maka wajar kalau Syekh bin Baz mengatakan bahwa rahimahullah dia kafir karena dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Berlaku zalim, tidak adil. Illa ya intaba, kecuali dia bertaubat. Tapi ana belum dapat info, belum dapat keterangan kalau dia bertaubat. Mohon dibantu ya, saya enggak konsen kalau kayak gini. Jangan sampai saya tidak mau kesini lagi gara-gara tidak konsen. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jadi ya kecuali dia bertaubat, kata siapa namanya, Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kita lanjutkan kisahnya. Jadi Taisalah bin Mayyas ini karena terpengaruh dengan pemikiran Najdat, pemikiran Khawarij, dia melakukan dosa kecil tapi dianggap dosa besar oleh dia. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Maka aku sebutkan, sampai sini pembahasan kita pertemuan sebelumnya, seingat saya kasih tanda. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Maka saya sebut tentang hal itu kepada siapa? Abdullah bin Umar. Saya ceritakan, saya kasih tahu. Dan Abdullah bin Umar orang berilmu enggak? Orang berilmu. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, orang yang sangat terkenal ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar dia mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mau sedikit pun melenceng dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar. Dan itu dinyatakan oleh ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia ceritakan, katakan bahwa saya tidak mengenal orang yang paling ittiba' terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan siapa? Abdullah bin Umar. Bukan berarti yang lain enggak ittiba', cuman yang paling terkenal getolnya ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Abdullah bin Umar. Sering antum dengar info sampai kalau Rasul jalan di depan, di mana dia letakkan telapak kakinya, di situ juga. Di situ juga dia di mana Rasul letakkan telapak kakinya ketika melangkah, di situ juga dia letakkan telapak kakinya. Saking, ya. Bahkan saya dapat keterangan ketika dia pergi ke Mekah haji, ya, dia keluar dari rombongan. Dia ingat dulu ketika berangkat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, Rasul sempat ngelipir buang hajat di sebuah tempat. Maka dia ketika sampai di tempat itu, dia ngelipir keluar dari rombongan, sempetin buang hajat di tempat yang dulu Rasul buang hajat di situ. Sampai segitunya. Sampai Imam Malik mengatakan, siapa? Nafi' kalau nggak salah. Sampai manusia itu mengkhawatirkan akalnya Abdullah bin Umar kok sampai segitunya gitu loh. Jangan-jangan ada sesuatu dengan akalnya Abdullah bin Umar sampai segitunya gitu. Coba. Tapi ya wajarlah. Ya, para sahabat itu dalam urusan dunia saja enggak mau menyelisihi Nabi, apalagi urusan agama, lebih-lebih lagi. Aku menyebutkan hal tersebut kepada Abdullah bin Umar. Ada sebagian riwayat disebutkan oleh Imam Al-Asili bahwasanya bukan Abdullah bin Umar tapi Abdullah bin Amr. Ada dua riwayat, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr. Karena Abadilah itu banyak. Abadilah itu orang-orang yang awal namanya Abdullah, Abadilah. Ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Banyak Abdullah. Jadi sahabat itu banyak yang namanya sama, binnya aja yang beda.
Ya tak? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika dia menyebutkan, mendiskuskan masalah ini kepada Abdullah bin Umar, menurut riwayat di sini Abdullah bin Umar ya, ini menunjukkan bahwa pelajaran besar yang bisa kita ambil tatkala kita ada kegumudan, gumud, kerancuan, kebingungan, ya, rancu, nggak ngerti, ini yang benar gimana sih? Ini yang benar sih, gimana sih? Masalah akidah, masalah ibadah misalnya. Ini yang benar gimana sih caranya? Yang sesuai syariat, sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya itu kayak gimana sih? Bingung, ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Misalnya. Atau hal-hal yang mengganjal lah dalam urusan din, urusan agama. Ini hadis riwayat menunjukkan apa jemaah? Menunjukkan hendaknya kita jangan berdiam diri, mingkem, diam, tidak mau sharing kepada orang yang lebih berilmu, lebih faham, lebih tahu. Padahal Allah perintahkan di An-Nahl 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi ingat loh, Allah enggak bilang fas'alu ahlal ilmi di sini, tapi fas'alu ahla dzikri. Apa makna ahla dzikri di sini? Kata Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali, ahlul dzikri di sini maknanya ahlul istiqamah wa ahlul ta'ah lillah azza wa jalla, ahlul khasyah. Ya, kalau kita luaskan lagi ahlul khasyah. Jadi ahlul dzikri di sini dia ahli ilmu tapi dia memiliki apa? Apa? Dia ahli apa jemaah? Ahli istiqamah. Dia ahli taat dan dia seseorang yang apa? Takut kepada Allah azza wa jalla. Karena saya mau tanya, apakah semua orang yang dikatakan punya ilmu, berilmu, lantas dia istiqomah? Banyak yang enggak istiqomah. Banyak orang dibilang Pak Kiai, Pak Ustadz, tapi dia enggak istiqomah. Kurang rasa takutnya kepada Allah. Bahkan banyak yang dia, Allah musta'an, melakukan hal-hal yang nista gitu kan. Padahal dia dipanggil Pak siapa? Pak Ustadz, Pak Kiai, bahkan mungkin dia pengasuh pesantren mungkin, tertentu. Banyak kasusnya kan? Yang cabul-cabuli santri sendiri kadang dan seterusnya, santriwati sendiri dan ada ya kasus-kasusnya itu, dipanggil Pak ini, Pak itu, tapi enggak istiqamah, tapi enggak ahlul khasyah, tapi enggak ahlul dzikir, bukan yang selalu apa, yang lisannya enggak pernah lepas dari dzikir, ibaratnya mencintai, bahkan jarang dzikir, omongannya itu waduh kotor-kotor kadang, apalagi kalau udah mencerca pemerintah, waduh sadis ngomong, pedes gitu ya macam. Itu bukan ahli dzikri. Jangan nanya ke orang seperti itu. Nanti kau dilencengkan. Jadi kalau mau apa? Mau betul-betul mengamalkan fas'alu ahli dzikri An-Nahl 43 ini, bukan sekedar ahli dzikri, sekedar ahli ilmu, dia banyak ilmunya, dia hafal ini, dia hafal itu, tapi enggak istiqamah. Tapi dia enggak takut kepada Allah. Dia bukan ahli ta'ah yang mencintai, bukan orang yang senang dengan zikir, ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau mau bertanya kepada ahli ilmu, hendaknya ahli ilmu yang dia mengamalkan ilmunya dan kelihatan buah ilmu pada kehidupan dia gitu kan. Tingkah laku dia, pola dia, keistiqomahan dia, rasa takut dia, ketaatan dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mencintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya di sini tidak dikatakan fasalu ahlal ilmi, bertanyalah kepada ahli ilmu. Karena kalau dikatakan bertanyalah kepada ahli ilmu, bahasanya di sini, maka ya yang penting dia berilmu, boleh tanya dong. Padahal dia berilmu tapi sama orang tua durhaka misalnya, berilmu tapi jelek adabnya gitu kan, kotor ngomongnya, sombong orangnya, pongah orangnya, ya, celemesan, terus sama perempuan nggak ada batas misalnya. Ya, siapa aja disalim, mahram bukan mahram, salim aja, dan seterusnya misalnya. Itu bukan ahli dzikri yang dimaksud dia mencintai sunata. Ahli dzikri itu ya dia berilmu tapi juga dia istiqamah, dia taat kepada Allah, dia takut kepada Allah azza wajalla, dia punya adab dan akhlak yang mulia. Itu cocok untuk ditanya. Itu yang dikatakan apa? Ahla dzikri, ya, ulama rabbaniin, bukan apa ulama su'. Banyak enggak ulama su'?
Banyak ulama buruk itu banyak yang mencintai sunnah ta'ala. Ya, yang kadang jual agama gitu kan untuk mendapatkan ini itu perhiasan dunia dan seterusnya misalnya, banyak. Hati-hati. Ya. Jadi ahli dzikri insyaallah antum paham yang dimaksud ya, bukan sekedar punya ilmu tapi dia istiqamah, dia takut kepada Allah. Ya, dia ahli ta'ah ya, ahli ketaatan dan seterusnya. Kemudian fadzakartu dzalika li Ibnu Umar, maka saya sebutkan hal itu, saya sharing kepada Abdullah bin Umar maksudnya. Fi faidatu 'ardil afkar 'ala ulama. Di sini ada faidah, di dalamnya ada faidah, hendaknya kita pampangkan pikiran-pikiran kita yang mungkin masih gumut, ya, rancu, enggak jelas, itu hendaknya kita sharing kepada ahli ilmu, bukan kepada juhala, bukan kepada orang bodoh, bukan orang ya pinggir warung, enggak, orang ahli ilmu yang mencintai sunnah ta'ala. Dan biasanya kita bisa dapetin ahli ilmu ya kalau enggak di rumahnya di masjid gitu kan, mencintai sunnah ta'ala. Ya, susah untuk mendapatkan ahli ilmu duduk di kafe atau di mana, susah gitu, di tempat-tempat tongkrongan. Masjid biasanya di masjid mencintai sunnah ta'ala. Wa illa kana zayg, kalau enggak disodorkan, enggak di-sharingkan dengan ahli ilmu perkara yang kita rancu, boleh enggak sih? Boleh enggak sih? Boleh apa enggak sih? Kalau kita enggak sodorkan, enggak sharing kepada ahli ilmu, ya wa illa kana zayg, yang ada apa? Melenceng, zayg. Rabbana la tuzigh qulubana, zayg, melenceng, menyimpang. Yang ada menyimpang nanti. Wal inhiraf, ya inhiraf maknanya juga melenceng, menyimpang. Wat ta'athur bil firaq wal milal wal ahwa, dan yang ada kalau kita enggak sharing sama orang yang berilmu, kita akan terpengaruh nanti dengan kelompok-kelompok sekte-sekte yang menyimpang-nyimpang yang begitu banyak itu, ahli ahwa. Ya, orang-orang pengekor hawa nafsu itu, kita akan terpengaruh. Ya, maka hendaknya kita sharing dengan orang yang yang berilmu, betul-betul berilmu, dan dia punya rasa takut kepada Allah, dia ahli taat gitu kan, dia istiqomah orangnya. Makanya Rasul pernah pesankan kepada siapa tuh? Abdullah bin Umar, dinaka fa innahu damuka wa lahmuk. Agamamu, jaga, pelihara, perhatikan urusan agamamu tuh. Sesungguhnya agamamu itu adalah darah dagingmu, wahai Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanzur amman ta'khudhu dinak. Lihat, pantang dari siapa kau ambil agamamu. Pantang, lihat, jangan sembarangan. Ya. Pantang, lihat dari siapa kau ambil agamamu tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, khudh minal ladzina istaqamu. Lihat. Ambillah dari orang-orang yang istiqomah. Nyambung enggak dengan pembahasan ahli dzikir tadi itu? Makna ahli dzikir itu ada ahli istiqomah, ahli taat gitu ya kan. Bukan sekedar berilmu, bukan sekedar hebat hafalannya, pengetahuannya. Kata Nabi, khudh min ahli ilmi atau khudh min alladzina istaqamu. Khudh min alladzina istaqamu. Ya, bahasa Nabi, ambil dari orang-orang yang lurus. Lurus akidahnya, lurus ibadahnya, manhajnya, akhlaknya lurus, bagus. Ya. Wala ta'khudh minal ladzina malu. Ya. Jangan kau ambil dari orang-orang yang malu-malu. Apa malu? Melenceng, menyimpang. Ya. Jangan kau ambil dari orang yang melenceng dan menyimpang. Non saya jemaah, kalau jangan ada yang tersinggung ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan enggak tersinggung ya. Ana mohon maaf jemaah. Ini pikiran ana, enggak tahu kalau antum. Ini pribadi ana ya. Jangan salahkan ana. Ya, itu terserah ana gitu kan. Ana dalam hal ngambil agama, ibaratnya di zaman kita sekarang kan, mohon maaf nih. Kalau antum enggak terima ya itu urusan antum ya. Kita saling legowo aja. Kalau bagi ana, ada orang dikatakan ahli ilmu, alim, tapi beginian, itu cocok enggak kira-kira ambil ilmu sama dia? Itu kharim lil muru'ah, itu bisa menginjak-injak wibawa dia gitu kan. Ngajar tapi banyak di YouTube itu sekarang, kiai muda atau
Kok bengong? Layak nggak sih ngambil ilmu dari yang kayak gitu-gitu? Saya kok nggak tenang ya mau mempercayakan agama saya sama seperti itu. Non saya jangan, itu saya. Antum terserah. Ya, terserah. Nggak layak aja gitu loh. Mau nyampein sebentar lagi, mau nyampein ayat, nyampein hadis, tapi sebelumnya udah kayak orang kebingungan. Dari belum kajian udah kayak bingung, kayak orang bingung. Dan saya belum lihat, mohon maaf antum kalau nggak setuju juga. Ya, dan saya ini bukan dari gocek saya pribadi, saya ngambil dari ahli ilmu mengatakan bahwa apa? Susah untuk bilang orang yang masih begituan itu dibilang orang soleh itu susah aja. Ya. Beliau orang soleh banget, takwa banget. Susah, mohon maaf jemaah. Itu bagi anda. Antum nggak terima, ya monggo. Anda nggak ngomel antum, nggak marah-marahin antum. Cuman itu pikiran saya, itu kesimpulan saya. Susah untuk dibilang orang soleh kalau seperti itu. Ya, ya. Apalagi dia seorang pengusung agama, dakwah dan seterusnya, mencintai sunnah ta'ala. Susah. Harusnya orang yang membawa agama ini ya dari hal-hal seperti itu yang ya apa namanya yang kira-kira bisa apa ya mengurangi wibawa dia sebagai seorang pengusung agama, ya harusnya ditinggalkan dong gitu kan. Tapi ya kadang-kadang itulah nggak tahu lah, mungkin karena sudah terbiasa dari kecilnya mungkin atau gimana, banyak faktor mungkin ya, atau mungkin rata-rata teman-temannya juga seperti itu, akhirnya sudah terbawa lingkungan gitu kan. Mencintai sunnah. Nggak pantas aja sih kalau secara ini aja, secara akhlaki saja gitu ya, kayaknya nggak pantas gitu mencintai sunnah. Saya kurang mempercayakan agama saya untuk saya ambil dari orang-orang seperti itu. Kalau ana ya, nggak tahu kalau antum. Kemudian jangan mencintai karena Allah Azza wa Jalla dikatakan bahwasanya apa? Ya, qala ma hiya. Dikatakan apa itu? Ketika dia sebut bahwasanya aku melakukan sebuah dosa yang saya menganggap perbuatan itu adalah dosa besar, kata dia curhat sama siapa? Abdullah bin Ibnu Umar cross check tanya, "Mahia?" Apa tuh? Dosa yang kau lakukan itu apa? Yang kau anggap dosa besar itu apa tuh? Qultu kadza wa kadza. Oh, lihat jemaah. Ini pelajaran lagi nih. Setiap potongan riwayat ini ada pelajarannya semua jemaah. Subhanallah. Dan para ulama itu satu hadis saja yang pendek itu bisa apa? Mengeluarkan ratusan faidah dari hanya satu hadis. Ya. Dikatakan kadza wa kadza. Ya. Oh, ini gitu kan. Dosa yang saya lakukan itu ini gitu kan. Kenapa dibahasakan kadza kadza? Tidak langsung disebut, oh dosanya adalah saya berbuat ini. Maksudnya disebut langsung gitu. Kenapa nggak disebut di sini ya riwayat ini? Ini menunjukkan jemaah adabnya kita kalau lagi ngomong sama ahli ilmu, kita pernah melakukan pelanggaran dosa, apalagi dosa besar ya kan? Mbok jangan langsung apa? Ember gitu loh. Maksudnya jangan langsung apa? Dibongkar semua. Saya habis zina Pak Ustadz semalam. Dan saya pernah ngalami itu cuma anak kampus, saya nggak sebut nama kampusnya ya, pokoknya di Jakarta situ. Saya pernah diundang untuk kajian waktu itu terkait tentang bakti kepada orang tua juga. Habis kajian ada anak muda, kasihan lah, saya kasihan gitu. Ya dia main langsung aja, Ustaz saya mau curhat sedikit, tolong solusinya. Saya setiap pekan pulang ke kampung, pulang dari Jakarta ke kampung, nggak terlalu jauh kampungnya, saya nggak sebut juga. Itu saya nggak bisa menahan, pasti saya melakukan itu dengan pacar saya katanya. Apa maksudnya? Zina. Dia anak kan nggak biasa dengar kayak gitu, agak merengut gitu jangan mencintai sunnah ta'ala. Saya nasihati, harusnya antum nggak sebut gitu kan. Itu aib antum. Ya. Yang tadinya Allah sebenarnya tutup dari antum, nggak ada yang tahu. Sekarang antum malah buka sendiri. Harusnya antum jangan lakukan itu. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, ay al-mujahirun. Semua umatku itu dimaafkan sebenarnya kata Rasul. Kecuali yang apa? Ember. Dia apa?
Cerita, dicurhat tentang dosanya. Ini. Nggak boleh. Makanya di sini juga tidak disebutkan langsung kan jenis dosanya kan? Kada, ini, kada. Nggak disebut langsung apa jenis dosanya yang mencintai sama. Makanya disebutkan di sini fihi adamut tasrih bi naw'i dzambi 'inda riwayah. Ini ada faedah di sini, tidak sarih itu apa? Tidak gamblang, tidak jelas, terus terang gitu, itu sarah. Ya, kayak talak itu kan ada yang soreh, ada yang kinayah gitu. Kalau soreh kan jelas gitu ya. Jadi dia tidak jelaskan secara gamblang, ini loh dosa saya yang saya lakukan gitu kan. Tidak. Ya. Karena memang dosa itu adalah apa jemaah? Aib. Jangan Jangan dibongkar-bongkar. Ya. Entah orang lain yang membongkar, itu haram, nggak boleh membongkar aib dosa saudaranya yang lain, atau orang yang berdosa itu sendiri bongkar dosanya sendiri. Jangan. Antum ingat kisah seorang laki-laki yang mojokin seorang perempuan, akhirnya diperkosa, dizinain, dipaksa perempuan itu di zaman sahabat dahulu. Secara umum para sahabat maksum ya, secara umum keseluruhan, tapi individu tertentu bisa nggak ada yang melakukan dosa? Bisa nggak? Ada kasusnya gitu kan, ada kasusnya. Maka apa? Dia nggak tahan rasanya, nggak tenang hidupnya. Memang kalau dosa itu pasti bikin nggak tenang. Wal itsmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali' alaihi nas. Dosa itu apa yang membuat jiwamu itu merasa apa coba? Nggak tenang, takut ketahuan. Lucu, beberapa hari lalu ada orang yang Allah musta'an ya, mudah-mudahan Allah ya berikan dia hidayah lah gitu ya. Saya sudah nasihatin dia sekitar 2 tahun yang lalu, jangan mas, jangan, nggak boleh kayak gitu, sian. Saya nggak sebut masalahnya, ini aib, cuman secara umum saya, jangan, antum salah, itu tuh dosa, saya bilang, jangan. Udah tadi dari 2 tahun tuh sekarang kasus lagi, jadi lagi. Ya, Anda ingatkan, la yaldagul mu'min min juhrin marratain. Seorang mukmin tuh nggak pantas dia jatuh dalam satu lubang, atau tidak pantas dia tersengat oleh binatang berbisa dua kali, atau tidak pantas dia jatuh dalam satu lubang dua kali gitu. Secara umum kan Nabi bilang begitu ya, mencintai sunat, janganlah gitu ya, dosa ya, cintaikan Allah SWT. Jadi di sini dia tidak tasrih bentuk dosanya ya. Tidak seperti orang yang datang kepada Rasul ini habis menzinai, memperkosa seorang wanita, dia datang depan Nabi, ya Rasulullah, aku telah menzinai si fulanah gitu kan. Dia cerita depan Nabi, di situ ada Umar bin Khattab samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar merah ya, dikatakan qad satarallahu laka hal la satarta nafsak. Mas, Allah udah tutup dosamu. Tidakkah kau tutup dari dirimu sendiri? Paham maksudnya? Allah udah tutup dosamu, enggak ada yang tahu tuh kau zinai perempuan. Dan sekarang kau ember sendiri, lapor sendiri, ngasih tahu depan Nabi pula, ada orang banyak. Baik kan? Tidakkah kau simpan untuk dirimu sendiri gitu kan? Tinggal kau istighfar, taubat kepada Allah. Ngapain kau cerita kayak gitu depan Nabi pula? Ya, Nabi waktu itu no comment, menunjukkan Rasul nggak suka gitu, benci beliau dengan dosa zina itu, no comment beliau. Akhirnya orang tersebut pergi, ya, kemudian disuruh untuk dipanggil lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ingatkan, innal hasanat yudhibnas sayyiat, dalam surah Hud. Sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghapuskan perbuatan dosa, maksiat yang pernah dilakukan. Sudah, kamu sekarang ganti dengan perbuatan baik ya, dan seterusnya. Akhirnya laki-laki ini bertanya, aliyah khassah am linnasi ammah? Ini spesial untukku saja ya Rasulullah, aku habis berdosa nih, terus setelah ini aku mau beramal soleh biar terhapus dosaku. Ini khusus untuk saya saja atau untuk semua manusia? Kalau habis dosa ganti dengan amal baik. Untuk saya pribadi atau untuk semua manusia? Maka kata Rasulullah, bal linnasi ammah. Ini berlaku untuk semua manusia, termasuk saya dan antum. Kalau pernah melakukan dosa, cepat ganti dengan perbuatan baik.
Apa kata Nabi? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan dosa buruk dengan perbuatan baik. Yang perbuatan baik ini akan jadi tamhuha, penghapus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monggo azan dulu, kita lanjut sedikit setelah azan insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan sedikit saja kajian kita. Abdullah bin Umar ketika bertanya, mana tuh dosa yang kau lakukan itu? Kata dia, kada wa kada, ini. Qala laysat hadhihi minal kabair. Abdullah bin Umar memberikan ilmunya lah gitu ya. Kasih tahu, oh mas, ini mah bukan dosa besar. Ya pastinya yang bisa memilah dan menilai ini dosa besar, ini dosa kecil, orang berilmu atau orang jahil, orang awam. Orang berilmu. Enggak salah datang ini orang, datangnya kepada orang yang tepat gitu tuh. Ya. Datangnya kepada orang yang tepat. Dia katakan, mas ini mah bukan dosa besar gitu ya, mah biasa, dosa kecil itu mah gitu kan, kata Abdullah bin Umar. Hunna tis'un, dosa besar itu 9, kata beliau. Ustadz gimana sih, ada yang bilang, hadis bilang dosa besar 7 gitu. Di sini bilangnya 9, yang benar mana sih? Jadi tidak ada pertentangan insyaallah di antara riwayat-riwayat yang ada ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada pertentangan. Ya. Karena kalau ada yang membatasi sampai 7 doang atau 9 seperti di riwayat Abdullah bin Umar di sini, ucapan Abdullah bin Umar di sini, itu berarti yang dimaksud sebenarnya bukan membatasi dosa besar cuman 9. Atau bukan di hadis Bukhari Muslim misalnya, apa? Dosa besar itu ada berapa? Dosa yang penghancur itu ada berapa? Yang membinasakan itu berapa kata Nabi? 7. Itu juga bukan pembatasan. Maksudnya apa? Itu dosa-dosa besar yang paling sadis. Ada dosa-dosa yang besar yang lain, dosa-dosa besar yang lain, tapi tidak apa? Tidak apa? Bahasanya bukan dosa besar yang paling apa? Bukan mbah-mbahnya dosa besar. Paham maksud saya? Nah, kalau yang 7, riwayat 7 Bukhari Muslim, atau riwayat di sini nih, Abdullah bin Umar mengatakan 9, ini berarti yang dia maksud apa jemaah? Mbah-mbahnya dosa besar. Bukan berarti dosa besar cuman 9 atau berapa? 7. Enggak, banyak dosa besar itu. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas, Athar Ibnu Abbas, beliau mengatakan, ya, hiya ila 70 aqrabu minas 7. Ai kama qala radhiyallahu ta'ala anhuma. Dosa-dosa besar itu sampai 70-an, itu lebih dekat dibandingkan kalau dibatasi cuman berapa? 7. Coba perbandingannya jauh ya. Ya. Sampai 70. Bahkan Imam Zahabi punya kitab namanya apa? Al-Kabair. Berapa dosa disebut kira-kira di situ? Ada sekitar 70-an ya, dosa besar. Ya. Pertama syirik, yang terakhir mencerca sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa besar itu. Menjadi sarapannya orang-orang Syiah itu, mencerca sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaknat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati, di sekeliling kita udah ada orang-orang Syiah itu. Sekitar di Bambu Apus ini ada orang-orangnya, tinggal sekitar sini. Saya pernah sholat di samping sebagian mereka itu. Yang ciri-cirinya kalau sholatnya nggak pakai sedekap, nah itu ciri-ciri itu, perlu dicurigai. Karena menurut pendapat yang saya lebih tenang kepadanya, kalau dinisbatkan sholat sambil nggak sedekap itu kepada Imam Malik, itu kurang tepat. Saya kurang setuju itu. Ya. Tapi kalau untuk sekarang, rata-rata yang sholat nggak pakai sedekap itu langsung bisa kita nyaris kita bisa judge dia orang punya pemikiran Syiah. Ya kan? Nanti kalau salam cuman tepuk-tepuk paha, enggak. Kalaupun begini juga itu taqiyah,
pura-pura karena lagi di komunitas Ahlus Sunnah. Kalau di komunitas mereka ya kagak. Khonal amin, telah berkhianat Jibril artinya itu. Karena salah alamat menyampaikan Al-Quran, harusnya kepada Ali, malah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Sama kayak orang Yahudi, saudara kandung itu. Syiah sama Yahudi itu ya saudara kandung. Orang Yahudi mengatakan Jibril salah alamat menyampaikan wahyu, harusnya kepada keturunan Bani Israel, orang bule, ya, malah kepada orang Arab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kecewa mereka kan, jika ternyata Nabi terakhir bukan dari Bani Israel, tapi Bani Ismail, ibaratnya begitu. Kecewa berat mereka, hopeless mereka. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, ya, jadi ungkapan Ibnu Umar yang mengatakan, oh dosa besar itu ada 9, ini bukan pembatasan, tapi ini apa? Ya mengambil urutan apa? Teratas gitu kan, dari dosa-dosa besar. Ini mbah-mbahnya dosa besar yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dia yang 9 itu? Kita akan bahas satu-satu dan mungkin nggak akan selesai malam ini, nggak mungkin gitu kan. Nanti kita bahas, potonglah insya Allah, nggak apa-apa. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya insya Allah. Yang pertama kata beliau adalah apa jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, al-isyraku billah. Selalulah dosa-dosa besar yang mengambil urutan terdepan pertama adalah apa? Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, maksudnya apa? Melencengkan apa? Sebuah ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Atau dia nyembah Allah tapi dia bersamakan juga makhluk. Nyembah Allah tapi makhluk juga digandengin. Paham maksudnya? Termasuk orang sholat nih, harusnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wali mertua. Enggak, Bu. Harusnya apa? Lillahi rabbil alamin. Semata. Ternyata pas sholat dia ngimamin misalnya, calon mertua belakang. Wah, berarti ada makhluk enggak di hatinya selain Allah? Ini syirik enggak? Walaupun syirik kecil, riya. Riya syirik kecil enggak kata Nabi? Tapi tetap aja syirik. Dosanya lebih gede dibandingkan antum mencuri, antum membunuh, antum berzina. Walaupun dia syirik kecil. Walaupun kecil tetap aja syirik. Gandengin Allah dengan makhluk. Cemburu Allah. Camkan itu jemaah. Makanya belajar kita untuk apa? Ya, memerangi riya itu. Yang terus menggerogoti hati kita dalam beramal. Pengen pujian, pengen dilihat, pengen didengar orang, pengen disanjung, pengen viral, pengen dilulukan orang. Itu sudah enggak lillah itu yang mencintai sunata. Bukan liwajhillah tapi liwajhin nas. Ya. Jadi syirik itu imma dia nyembah, dia arahkan ibadah kepada selain Allah, atau dia nyembah Allah cuman dia gandengkan juga ya dengan Allah siapa? Makhluk, dijadikan bagi Allah sekutu, tandingan, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini juga mohon maaf kalau saya izin selipkan juga jemaah. Saya mau selipkan ini karena eman-eman amal kita jemaah, amal kita udah sedikit, nggak banyak, jadi debu berterbangan gara-gara digerogoti oleh penyakit apa? Riya, ujub, sum'ah, pengen tampil, niatnya supaya banyak subscribe ya, pengen banyak followers dan seterusnya tujuannya. Dan di sini saya ingatkan ya maaf, kalau antum pergi umroh, haji itu umroh, kalau bisa tuh HP disekap aja tuh HP gitu kan, karena banyak orang yang merusak pahala umroh dan hajinya dengan sambil live kadang-kadang. Bahkan ada yang pura-pura oleh istrinya tuh siapa, dia pura-pura sholat depan Ka'bah, jegrek, udah setelah itu nipu Allah depan Ka'bah. Malu nggak sih jemaah? Kalau bodoh jangan bodoh banget lah, udik gitu namanya jemaah.
Antum yang sudah ngaji kayak gini, nggak layak lagi kayak gitu tuh. Murnikan. Antum udah keluarin duit jauh-jauh ninggalin keluarga. Hanya dengan sebab itu. Bahkan ada yang sambil live itu, ana lagi depan Ka'bah nih, siapa yang mau aneh doain nih, tempat mustajab, siapa yang aneh doain, subscribe dulu, cepat, subscribe. Nah, coba kayak gitu. Yang ana khawatirkan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Itu yang kita khawatirkan. Allah jadikan amalnya seperti debu yang berterbangan, sia-sia habis. Buat apa sih? Ya. Ini nasihat aja. Antum mau dengar, alhamdulillah, enggak ya, urusan antum sama Allah. Jangan sampai kita udah capek-capek ke sana, nanti pas menghadap Allah, pahala umrahku tahun sekian, mana nih ya Allah? Ya ente enggak karena aku semata, ada makhluk dalam hati. Ente pengen ke Sohor, ente pengen orang tahu, ente lagi umroh, ente lagi depan Ka'bah. Haba'an manthura. Eman-eman jemaah, kita udah enggak banyak amal kita. Jangan sampai apa? Yang sedikit itu hancur gara-gara apa? Ada makhluk, ada selain Allah dalam ibadah kita tersebut. Ya, itu jemaah cintaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama, yaitu al-isyraku billah. Yaitu apa? Syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Termasuk syirkul asghar. Hati-hati. Ya, walaupun apa namanya? Saya sampaikan tadi, walaupun ada namanya syirkul asghar, tapi dosanya lebih besar dari dosa-dosa besar yang ada. Paham maksudnya? Itu hati-hati jemaah. Tetap aja namanya syirik, gitu kan, walaupun kecil. Apalagi syirik besar, maka dia kekal di jahanam, keluar dari Islam. Ya, murtad dia dari Islam, kekal di jahanam. Ya, batal semua amalannya. Konsekuensinya kalau dia terjerumus dalam dosa syirik besar, dalam keadaan dia tahu itu syirik besar tapi dia kerjain, kecuali dia bodoh nggak tahu ilmunya, masih kasih uzur sampai dia dapatkan ya ilmunya. Itu pertama, syirik. Hati-hati jemaah, bersihkan diri kita dan keluarga kita dari syirik ini, baik besar maupun kecil, bersihkan. Ya, kalau bisa kita berusaha untuk meniti jejak ya Abdullah bin Mas'ud yang Nabi katakan, inna ala ibnu Mas'ud labari'un minasyirik. Sesungguhnya keluarga besar Abdullah bin Mas'ud suci, bersih dari syirik. Kompak bertauhid semua, nggak ada yang syirik keluarganya. Nggak ada yang kenal dukun, nggak ada yang kenal penglaris, nggak kenal jimat, nggak kenal apalagi itu, nggak ada. Ya, penangkal apa dan seterusnya yang nggak ada syariatnya gitu kan. Tiwalah, tamimah dan seterusnya. Bersih, mencintai sunnah. Ya. Itu. Sekarang banyak orang nggak nyadar dia telah bersandar kepada selain Allah dengan menjadikan foto-foto orang soleh sebagai jimat. Jujur, terjadi nggak? Jujur cuma, terjadi nggak di masyarakat kita? Foto orang soleh kadang dijadiin kalung, atau kalau mau laris warungnya, tempat makannya tempel di sana. Sampai ada ikhwan kita dulu jamaah gitu, dia suka ngintil saya berdakwah dulu ke Kalimantan. Saya rutin sekali setahun ke Kalimantan, Kapuas, Martapura, ke sana. Ketika saya masih muda, sekarang sudah tua ya, pergerakannya terbatas. Jadi dia mencintai sunnah ta'ala. Dia ada seorang yang terkenal sekali, ya, fotonya itu semua warung ibaratnya nyaris tempat makan-makan itu ada. Sampai dia polos banget, dia bilang, ini orang kaya banget ya Bu ya, katanya. Di mana-mana warung makan gitu. Karena di mana-mana ada foto, kaya banget ya orang ini ya Bu ya. Duitnya kayak apa tuh katanya. Oh bukan, ini orang soleh. Kalau kita tempel di warung kita, insya Allah berkah, laris, manis. Yang bikin laris siapa ya? Siapa? Ya, cintai sunnah ta'ala. Dulu banyak anak-anak muda yang meninggalkan kampung halaman saya, pergi ke Malaysia mengkuli, ilegal ya, yang nggak pakai izin, nggak pakai itu, ilegal ya, ilegal.
Kan adalah di kampung anak itu kiai besar yang sangat terkenal, dibilang wali lah gitu ya. Cucunya sering ke Jakarta, ya. Jadi apa? Fotonya tuh dikalungin. Nah, ketika dikejar oleh polis Malaysia, dia nyebrang lewat laut, dia apa? Nyemplung di laut katanya. Udah berenang sampai ke pulau mana gitu kan. Itu ombak katanya, tapi saya pegang terus itu apa foto bab apa akhirnya saya selamat kata. Masya Allah. Siapa yang nyelamatin dia? Walaupun segede gaban fotonya kiai itu, kalau Allah nggak selamatkan dia, selamat nggak dia? Coba kenapa sih harus? Kadang orang nggak pede berangkat kemana malam-malam kecuali dia pakai jimat ini jimat itu, badong ini badong itu, nggak pede dia. Ya, ngejar maling nggak pede kalau nggak bawa badong, jimat. Dia merasa lemah kalau nggak bawa badong. Coba, Allah musta'an. Ya, Nabi kita pas perang Uhud bawa badong aja. Tahu badong nggak antum? Badong itu jimat. Bawa nggak Nabi kita? Ada. Luka nggak beliau? Sobek, patah gigi beliau, kena hantam, tombak, sakit. Ngeringis beliau pulang ke Madinah. Itu manusia normal, itu bener manusia normal tuh. Nah yang kebal-kebal, yang ayo, itu kayaknya nggak normal deh. Cintai Muhammad aja yang paling mulia di muka bumi kagak kebal. Dia siapa? Kok katanya kebal? Hebat kali kok. Mana yang kebal di sini? Sini. Ambilin saya gerabah yang belum beras, yang belum dikulitin, Bang. Nah, tak bacain ayat kursi, tak siret kulit ente, kuat ente kalau nggak berdarah, ya. Kalau memang merasa dirinya kebal gitu, nggak usah pakai pisau, ketajaman, pakai itu tuh, pakai tahu gabahan tuh, yang belum dikuliti, belum jadi beras, nah itu ada tajam-tajamnya nggak tuh, nah, tak bacain ayat kursi, mana yang kebal, tak siret gini, kalau nggak berdarah, kalau nggak meringis, ya. Cintai sunnah ta'ala. Karena rata-rata pakai bantuan apa? Jin setan nyerah sama Quran. Bacain aja tuh. Makanya kalau orang main sulap, main apa, kadang-kadang minta tolong dulu tuh, jangan ganggu kami ya, lagi cari duit apa. Nanti takut ada yang bacain ayat kursi itu. Akhirnya gagal. Mau sulap nyembelih bayi orang, kesembelih beneran. Anak orang kesembelih beneran. Ayah lah bahasa Sundanya jemaah. Taib. Itu pertama. Yang kedua, qatlu nasmah, membunuh jiwa. Ya. Ini kita akhiri dengannya kajian kita. Nanti yang ketiga kita lari dari medan perang, kita ambil di pertemuan akan datang. Yang kedua adalah apa? Dosa besar itu kata Abdullah bin Umar, qatlu nasmah, membunuh satu jiwa. Pastinya membunuh tanpa hak, apalagi di jiwa seorang mukmin muslim dibunuh. Oh, ngeri. Dibunuh dengan sengaja. Dan betapa banyak kasus itu di hari ini. Kelas dikit bunuh, kelas dikit bunuh, bahkan kelas sama bapaknya dikit penggal bapaknya. Ada kan tuh, kejar polisi lari ke ladang, dia bantai bapaknya depan rumahnya, digorok. Coba sebegitu sadisnya manusia zaman sekarang ya. Nyawa itu kayak nyawa ayam gitu loh, nyawa manusia. La ilaha illallah. Lihat sekarang kekejaman Zionis itu. Jangan bilang Israel ya. Saya nggak terima kalau antum mengatakan Israel itu nabi mulia. Ya, Yahudi. Mereka sangat benci kalau dipanggil apa? Yahudi. Itu Zionis lah gitu ya. Yahudi. Jangan bilang Israel. Dasar Israel itu kurang ngajar. Antum mencerca nabi dong. Israel itu siapa? Yakub alaihi assalam. Hati-hati lo kalau ngomong. Bedakan antara yang ngaji sama nggak ngaji. Ya kan kebanyakan Israel laknat. Hati-hati loh. Israel siapa? Israel itu ya, nama Ibrani Nabi Yakub alaihi Israel, artinya Abdullah, hamba Allah artinya. Ya, jangan salah sebut. Yahudi, kalau mau nyebut ya Yahudi atau Zionis, sudah jangan bilang Israel. Cintai sunnah ta'ala. Udah nyawa manusia tuh kayak apa? Kayak Allah musta'an. Padahal Nabi bilang tertetesnya, hilangnya dunia beserta isinya, nih hancurnya dunia beserta isinya itu lebih sepele di mata Allah dibandingkan tertetesnya darah seorang muslim. Mahal kita ini jemaah.
Gimana darah kita? Setetes lu enggak. Mahal. Apalagi darahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika beliau luka, jidat beliau berdarah-darah di perang Uhud, memang ada yang jatuh ke tanah walaupun setetes? Enggak ada. Kalau sampai ada darah Nabi setetes jatuh ke tanah, oh ditelan bumi kali itu orang-orang semua, musuh orang-orang Quraisy itu. Allah enggak akan terima, tapi hanya cuma ngalir. Ya. Kalau sampai netes ke bumi, oh Allah akan marah besar, itu bisa ditenggelamin mereka. Lenyap mereka itu mencintai SWT. Ya, mahal darah seorang muslim, makanya enggak serampangan jemaah. Makanya berat ancamannya apabila dua orang bertemu, muslim bertemu dengan pedang masing-masing, selalu saling bunuh dua-duanya neraka. Idzal taqal musliman bisayfihima fal qatil wal maqtul fil nar, dua-duanya mencintai SWT. Hati-hati. Orang muslim itu mahal, berharga, sampai Nabi bilang lewat depan Ka'bah, engkau mulia wahai Ka'bah, tapi seorang muslim lebih mulia dibandingkan dirimu wahai Ka'bah. Ka'bah kiblat kaum muslimin sedunia, tapi seorang muslim lebih apa? Lebih berharga dibandingkan Ka'bah, lebih terhormat kita dibandingkan Ka'bah. Ya, mencintai saya. Ibnu Umar juga sama, ketika lewat depan Ka'bah, betapa eloknya dirimu, betapa mulianya dirimu Ka'bah, tapi seorang muslim lebih mulia dibandingkan dirimu. Ngikutin Rasul. Abdullah bin Umar ngomong kayak gitu. Kita tahu Abdullah bin Umar selalu apa-apa ngikut Nabi kan tadi ya. Dia ikut juga ngomong kayak gitu. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya diancam oleh Allah di An-Nisa 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazaohu jahannam. Langsung ancamannya enggak main-main. Balasannya jahannam. Nama neraka paling sadis itu jahannam. Ada sakar, ada sa'ir, ada jahim. Yang paling sadis apa? Paling serem apa? Jahannam. Dan orang kalau pernah bunuh orang dia mencintai itu nggak akan tenang hidupnya, seumur-umur nggak akan tenang, dia kepikiran terus, diampunin nggak aku ya, diampunin nggak. Kalau dia membunuhnya tanpa hak, kalau membunuh dengan hak di medan laga misalnya ya santai aja, Allah yang suruh, Allah yang halalkan, medan perang, bunuh orang kafir misalnya, ya kan? Cintai. Yang saya maksud adalah kalau pernah membunuh orang tanpa hak. Nah, ya, tanpa alasan syar'i dia bunuh orang, itu nggak akan tenang sampai mati tuh orang. Walaupun dia taubat nggak akan tenang itu pikir. Takut terus, diampuni nggak ya? Ancamannya apa? Ya, kata Allah, fajazaohu jahannam khalidina fiha, khalidan fiha. Kekal di dalam neraka. Kekal di sini bukan kekal abadi, tapi amadi. Kekal dalam Quran itu jemaah bisa bermakna abadi, berarti lamanya. Ada amadi, apa? Sementara tapi lama banget. Itu namanya amadi, paham? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka sama dia, wa la'anah, Allah laknat dia, wa a'dalahu 'adzaban 'azima. Allah telah siapkan buat orang membunuh tanpa hak itu azab yang besar. Waliyadzubillah. Hati-hati jemaah, jangan sampai kita marah dikit main bunuh. Makanya itu para begal-begal yang bunuh orang, rebut motor orang terus dimatiin, berapa nyawa mereka itu nggak tahu gitu. Kayak gimana azabnya nanti itu cuma ya, kecuali mereka betul-betul bertaubat ya. Kalau ditaubat diampuni nggak? Insyaallah diampuni. Pernah kita bacakan hadis Muslim, orang yang bunuh berapa? 99 orang ya. Dia nanya sama orang yang jahil, nggak puas, dikelarin jadi berapa? 100. Nanya sama orang yang benar-benar berilmu, mirip juga dengan pengajian kita tadi. Nanya sama orang yang paham. Ya, kalau enggak disesatin nggak nih tadi orang Taisalah bin Mayyah, disesatin. Nanyanya sama orang yang paham, berilmu, Abdullah bin Umar. Ya, itu kita sering dengarlah hadis itu. Sampai di sini jemaah cintai Subhanahu wa taala, enggak ada kertas yang masuk sampai di sini udah malam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.